Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku yang di situs edukasi. Sini ketika berbagi terkait soal P3K 2021 dan pembahasan lengkap khusus untuk soal terupdate pada bulan Juni, teman-teman ya. Ini khusus untuk teman-teman yang dalam menghadapi seleksi kompetensi teknis atau pedagogik biasa disebut. Nah, dalam kompetensi pedagogik ini di sini ada materi yang kita akan kuasai, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu sebagai guru matematika tentu harus menguasai pedagogik dalam teknis jabatan sebagai mata pelajaran matematika. Begitu juga di SD, semuanya itu harus dikuasai, teman-teman ya, dalam kompetensi pedagogik atau teknis ini. Oke, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Kita ke soal nomor 1. Tapi sebelum kita ke sana, di sini teman-teman ya, mohon yang baru bergabung di sini jangan lupa subscribe-nya, like serta share juga video ini sehingga ini bisa menjadi amal jariah kita bersama ketika banyak yang terbantu dari video sangat simpel dan mudah ini. Oke, kita langsung ke kemampuan pedagogik. Kita bacakan soal nomor 1. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan outputnya. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi, operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar. Ya. Kemudian yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatannya. Oke teman-teman ya, silakan nih. Kemudian yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi sistem, operasi, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Oke, yang mana nih? Dilihat dengan indikator kompetensi ketika kita mengajukan sebuah indikator kompetensi tentang operasi sistem dan komponen perangkat keras. Yang mana jawabannya? Oke, kita langsung lihat aja nih jawabannya. Paling tepat adalah yaitu B. Setelah siswa ya melaksanakan proses pembelajaran kemudian menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem itu serta komponen-komponen perangkat keras secara benar. Nah, kalau yang A itu memang betul, cuman di sana tidak disebutkan tentang apa ya, teman, kayak misalkan dapat menjelaskan ya, menjelaskan kondisi operasional itu. Ya, dia melaksanakan di sini melaksanakan proses ya. Nah, kemudian yang C juga begitu ya. Jadi yang paling tepat dari jawabannya itu adalah yaitu B, teman-teman, karena dia langsung ke perangkat kerasnya secara benar ya, secara benar ya, outputnya secara benar, komponennya secara benar ya, begitu juga dengan yang lainnya, sehingga yang paling tepat adalah yaitu B, teman-teman ya. Oke, jelas ya. Oke, silakan teman-teman ketika ada saran dan kritik silakan di kolom komentar. Next, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ke soal nomor 2. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang UNGAS, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan UNGAS, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis UNGAS. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa disebut itu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, dan E. Prinsip. Yuk, yang mana jawabannya?
Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D, konsep. Kenapa? Tujuan dari pembelajaran itu yaitu meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, ya, hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas tersebut ke jenis materi yang berupa konsep. Jadi dibikin konsep nih, ya, kayak main map begitu. Ini hewan ungasnya, kemudian dikelompokkan, ya, kemudian dibedakan nih hewan ungasnya. Oh, ini yang jantan, ini yang betina, ini yang agak besar, ini agak kecil. Nah, sehingga dia menggunakan jenis konsep, teman-teman, ya. Itu disebut dengan jenis konsep. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut ke soal nomor 3. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh, ya, ingat ya, secara penuh, untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Yuk teman-teman ya, yang mana jawabannya nih, yang biasa nih ya, apakah A, B, C, atau D, E. Oke, tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak omong, langsung aja kita bahas dan kita lihat jawabannya adalah yaitu E, kontekstual. Kenapa? Karena dalam kontekstual atau disebut dengan teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa untuk mendorong membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka atau peserta didik itu. Jadi itu membuat para siswa peserta didik itu keterlibatan terhadap kehidupan sehari-hari dalam kondisi dan situasi masalah yang dihadapi, teman-teman ya. Jadi itu merupakan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang namanya dengan kontekstual. Kalau kooperatif bang gimana? Saya rasa teman-teman sudah tahu ya, kalau kooperatif, inquiry, problem solving, dan discovery ini sering kita bahas, dan inilah metode-metode yang digunakan dalam metode pembelajaran. Kalau teman-teman sudah ikut PPG, sudah ikut pelatihan segala macam, itu pasti sudah tahu dengan istilah-istilah seperti ini. Jelas teman-teman ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal berikutnya, yaitu ke soal nomor 4. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi, ya, menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2009 misalkan teman-teman ya, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling dipilih oleh guru adalah A. Kooperatif, B. Project Based Learning atau PBL, C. Kontekstual, D. Inquiry, dan E. Discovery. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih ya? Apakah A, B, C, ya, atau D, E? Oke, kita lihat dan cek jawaban yang paling tepat adalah yaitu B, Project Based Learning. Nah, kenapa? Karena di sini kita ketahui bersama bahwa dalam Project Based Learning itu merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek yang melibatkan siswa dalam menyelidiki masalah dunia nyata. Jadi bagaimana nih yang tadi yang 30%, 70% itu ternyata kita menggunakan pakem, cara-cara lama gitu, sehingga dia tidak lebih menarik dengan penyampaian cara lama itu, dia lebih menarik dalam pengerjaan tugas dan menyelidiki hal-hal yang menurut mereka itu seru gitu teman-teman ya. Sehingga itu yang paling tepat untuk jawaban nomor 4 ini adalah B ya. Jadi yaitu Project Based Learning, karena langsung ke proyeknya sendiri. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman ya. Oke, kita bacakan.
Di sekolah seorang guru menulis beberapa aturan seperti larangan menginjak rumput dan mencoret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang secara A. naturalis, B. kinestis, C. visual spasial, D. verbal linguistik, dan E. logis matematis. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih? Ya, apakah A, B, C, D, atau E? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next, lanjut, dan kita lihat jawabannya adalah yaitu A, naturalis. Bang, kenapa jawabannya naturalis? Karena di sini kita ketahui bersama bahwa pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah jalan-jalan di alam terbuka, melihat keluar jendela, dan eco study ya. Eco study itu kayak ekonomi yang keluar di pasar, teman-teman ya. Melihat jendela ini merupakan peserta didik yang ada beberapa dilarang mencoret-coret nih ya. Itu termasuk kecerdasan naturalis ya. Jadi secara alami, secara abstrak istilahnya, secara emosional, dan mereka paham sendiri bahwa itu tidak boleh loh untuk menginjak rumput, mencoret-coret meja ya, karena mereka itu paham dengan kondisi itu bahwa itu tidak baik dan tidak benar. Jelas teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke soal yang terakhir teman-teman ya, yaitu ke soal yang ke-6. Oke, kita bacakan. Jika guru diberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya-karya, tentu akan dilakukan secara kelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. penilaian kinerja, B. penilaian portfolio, C. penilaian proyek, D. penilaian jurnal, dan E. penilaian diri. Yuk kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yaitu C. penilaian proyek. Karena penilaian proyek atau proyek assessment adalah bentuk dari penilaian wujudan ya, dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara kelompok. Penilaian ini pokoknya pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Jadi secara kelompok itu jawabannya paling tepat adalah C teman-teman ya, penilaian proyek. Oke teman-teman, itu dia informasinya. Silakan teman-teman yang ingin file aslinya, file lengkapnya, ini hanya membahas 6 soal saja. Itu ada 100 soal, silakan tinggal diambil di link deskripsi video ini. Ada juga yang berbayar, ada juga yang gratis, silakan ya. Silakan dilengkapi, ambil yang gratisnya, bayar yang berbayarnya untuk mengambil keberkahan. Karena syarat untuk sukses itu kita harus mengorbankan tenaga, pikiran, dan materi kita, baru kita menuju kesuksesan. Dan itu di sana keberkahannya ada teman-teman ya. Jadi itu sangat murah sekali. Ada yang 30.000, ada 50.000, ada juga 100.000 sesuai dengan budget yang kita miliki. Masa kita hanya untuk mendapatkan kesuksesan kita tidak mau korban 30.000 saja teman-teman ya. Itu bisa kita akses dan kita mendapatkan simulasi real yang disampaikan, dan itu banyak sekali soal-soal itu yang akan keluar dibahas sama vendor-vendor yang dibuat sama soal dari p3k.com. Oke, informasinya semoga bermanfaat. Silakan teman-teman yang merasa terbantu dari video ini, mohon dukung kami dengan cara subscribe, like, serta share juga video ini, sehingga ini bisa menjadi amal jariah kita bersama ketika kita sudah tidak nanti. Ini khusus buat teman-teman yang sudah like dan subscribe video ini. Oke, terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.